Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aliana Mira. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan resensi sebuah buku non-fiksi yang berjudul Dracula Pembantai Umat Islam dalam Perang Salib. Buku ini ditulis oleh Hypatia Ceniacna, diterbitkan oleh penerbit Buku Bijak pada tahun 2020 untuk edisi cetak dan 2021 untuk edisi digital dengan tebal 210 halaman. Kemudian akan saya lanjutkan dengan pendahuluan. Selama ini, nama Dracula lebih sering kita dengar sebagai sosok fiksi dalam kisah horor barat, yaitu vampir penghisap darah. Padahal ada sosok nyata di balik legenda tersebut, yaitu Vlad Tepes, seorang penguasa Wallachia yang terkenal dengan kekejamannya. Buku ini dipilih untuk diresensi karena menghubungkan tokoh legendaris dunia fiksi dengan catatan sejarah kelam yang benar-benar terjadi. Hal ini membuat kisahnya menjadi menarik sekaligus membuka wawasan baru bagi para pembacanya. Nah, kemudian akan saya lanjutkan dengan analisis isi buku. Buku ini membawa kita kembali ke abad pertengahan, tepatnya pada masa Perang Salib. Vlad Tepes atau yang dikenal sebagai Vlad the Impaler atau Vlad si penusuk adalah penguasa Wallachia yang melakukan eksekusi dengan cara menyula, yaitu menancapkan pasak kayu besar pada tubuh korban hingga menembus dada atau kepala. Cara eksekusi korban yang sangat kejam ini membuat para korban mengalami penderitaan luar biasa sebelum meninggal. Catatan sejarah menyebutkan bahwa korban yang dibantai mencapai lebih dari 300.000 umat Islam. Selain membahas kekejaman Vlad, buku ini juga menuturkan hal latar belakang politik Eropa Timur, hubungan diplomasi antar kerajaan Kristen, serta ancaman ekspansi Kesultanan Utsmaniyah yang menjadi pemicu berbagai peperangan. Penulis menekankan bahwa meskipun Vlad terkenal kejam, tindakannya juga dipandang sebagai strategi perang pada zamannya. Yang menarik, buku ini juga menunjukkan bagaimana sosok Vlad kemudian diubah dunia barat menjadi legenda fiksi yang lebih populer daripada kisah aslinya. Kemudian evaluasinya, menurut saya kelebihan buku ini adalah keberaniannya mengungkap fakta sejarah yang jarang diketahui masyarakat. Buku ini juga memberi perspektif baru tentang sosok Dracula, sekaligus menjelaskan hubungan antara peristiwa besar seperti Perang Salib dan penaklukan Konstantinopel. Gaya bahasa yang digunakan sederhana sehingga memudahkan pembaca meskipun topiknya cukup berat. Namun ada juga kekurangan dalam buku ini, misalnya kurangnya ilustrasi atau peta yang dapat membantu membayangkan peristiwa, serta alur yang terkadang melompat-lompat sehingga menuntut konsentrasi ekstra. Beberapa bagian penjelasan politik juga terasa singkat, padahal menarik jika digali lebih dalam. Meski begitu, kekurangan tersebut tidak mengurangi nilai penting dari isi buku ini. Kemudian ada refleksi dan kesimpulan. Setelah membaca buku ini, saya menyadari bahwa sejarah bisa lebih menakutkan daripada kisah fiksi. Dracula yang dulu saya kenal hanya sebagai tokoh vampir ternyata adalah sosok nyata yang kejam dan berdarah dingin. Membaca buku ini juga membuat saya lebih memahami bahwa peperangan di masa lalu bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga penderitaan besar bagi manusia. Buku ini sangat layak dibaca, terutama oleh pecinta sejarah Islam dan Eropa abad pertengahan. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah bahwa sejarah bukan hanya catatan masa lalu, melainkan cermin untuk memahami pengaruh peperangan, kekuasaan, dan propaganda terhadap kehidupan manusia hingga saat ini. Demikianlah resensi buku yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semoga resensi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang sejarah di balik legenda Dracula. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.